Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari bisnis Canva, model Canva pada aplikasi Karir Bus kami. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fatir Syafaat, absen 2. Saya Amanda Fanika Putri, absen 3. Saya Febiola Lydia, absen 10. Saya Muhammad Iqbal Makmur Al-Muniri, absen 16. Saya Saskia Sasa Salsabila, absen 23. Baik, jadi di sini saya akan memulai presentasikan yang pertama yaitu customer segment, di mana pada presentasi awal eh, Pak Farid sendiri memberi revisi bahwasannya segmen kita terlalu luas skopnya, jadi kita merevisi sehingga menjadi mahasiswa dan pelajar di Malang saja. Dan untuk tipe customer segment kita yang pertama ya demografik, di mana usia 16 sampai 25 tahun, pelajar SMA. Lalu untuk behavioral, lalu yang kedua ada behavioral, di mana pengguna aktif yang secara teratur mencari informasi terkait pengembangan karir seperti magang, beasiswa atau lomba. Dan yang terakhir adalah psikografik, di mana pengguna termotivasi oleh keinginan untuk berprestasi secara akademis dan non-akademis. Oke, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang value propositions. Yang pertama ada akses mudah ke magang bagi untuk beasiswa dan lomba yang relevan, di mana di sini mahasiswa yang ataupun pelajar yang membutuhkan platform yang terintegrasi menemukan magang, beasiswa ataupun lomba yang relevan dengan yang apa yang mereka cari, kita menyediakan dari sini dengan diambil dari sumber-sumber yang berbeda. Kemudian yang kedua adanya rekomendasi yang dipersonalisasi, di mana mahasiswa ataupun pelajar membutuhkan sesuatu rekomendasi yang dapat disesuaikan dengan profil minat dan riwayat aplikasi mereka, sehingga ini dapat berfokus pada peluang yang paling relevan bagi perkembangan karir mereka. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan aplikasi yang sederhana, di mana pelajar atau mahasiswa sendiri eh, butuh suatu aplikasi yang lebih efisien, lebih cepat untuk pengelolaan aplikasi, sehingga seperti mengunggah dokumen atau mungkin mendapatkan pembaruan status yang secara real time melalui dashboard pusat. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Untuk poin selanjutnya adalah pengembangan keterampilan, yaitu pelanggan memerlukan akses ke sumber daya seperti kursus online, webinar, dan tips untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam magang, beasiswa, dan lomba. Dan poin terakhir adalah dukungan dan konsultasi, yaitu pelanggan membutuhkan bantuan untuk mempersiapkan aplikasi mereka, termasuk konsultasi karir dan bantuan teknis, agar dapat mengoptimalkan peluang keberhasilan dalam proses aplikasi. Oke, Presentasi yang selanjutnya akan selanjutnya ada dijelaskan oleh teman channel. saya. Oke, yang selanjutnya ada channel. Di sini masih sama seperti sebelumnya, menggunakan website, aplikasi mobile, media sosial, influencer, institusi pendidikan dan pelatihan, serta flyer. Untuk website, merupakan wadah utama bagi user untuk mencari informasi tentang layanan karir bus. Kemudian explore tentang fitur-fitur, kemudian dan daftarkan akun. Website ini juga memberikan kepercayaan dan profesionalisme terhadap user dan mitra potensial, seperti perusahaan dan institusi. Kemudian ada aplikasi mobile. Di sini memungkinkan user untuk menggunakan aplikasi karir bus di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini juga bisa memanfaatkan notifikasi untuk memberitahu user tentang lowongan magang atau kerja, info beasiswa atau lomba, dan update lainnya. Kemudian selanjutnya ada media sosial. Media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok memungkinkan karir bus untuk terhubung langsung dengan target segmen, khususnya pelajar dan mahasiswa. Kemudian ada fresh graduate dan profesional muda. Selain itu, media sosial mempermudah penyebaran informasi melalui konten interaktif seperti tips lolos beasiswa dan lain-lain. Selanjutnya ada influencer. Di sini menggunakan influencer atau pembicara di bidang pendidikan dan karir dapat meningkatkan kredibilitas dan menarik perhatian audiens yang lebih luas. Influencer di sini memiliki pengaruh besar di kalangan pengikutnya dan dapat membantu menyebarkan informasi karir bus secara lebih cepat melalui review, konten promosi,
ataupun testimoni. Yang selanjutnya ada institusi pendidikan dan pelatihan. Di sini institusi pendidikan dan pelatihan merupakan mitra strategis dalam menjangkau target segmen utama. Dengan menjalin kerjasama, Karir Bus bisa menjadi solusi pengembangan pendidikan dan karir yang ditawarkan kepada pelajar, mahasiswa, alumni, ataupun peserta pelatihan. Institusi juga dapat merekomendasikan Karir Bus sebagai alat untuk mencari dan mempersiapkan magang, beasiswa maupun lomba. Yang terakhir ada flyer merupakan alat pemasaran fisik yang efektif, terutama untuk acara-acara tertentu seperti pameran kerja, kemudian ada seminar, atau kolaborasi dengan institusi pendidikan ataupun pelatihan. Flyer dapat menyampaikan informasi langsung secara visual dan berfungsi sebagai pengingat fisik bagi audien. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan membahas BMC dari revenue stream. Yang pertama adalah langganan premium, yaitu Karir Bus menawarkan layanan berlangganan premium yang menyediakan fitur tambahan eksklusif bagi pengguna yang bersedia membayar biaya langganan seperti premium basic. Ada selanjutnya Karir Bus Pro, dan yang terakhir ada Karir Bus eksekutif. Poin kedua yaitu biaya pendaftaran, yaitu Karir Bus akan mengenakan biaya pendaftaran untuk beberapa beasiswa atau lomba tertentu yang memiliki reputasi tinggi atau bersifat eksklusif. Selanjutnya ada poin ketiga yaitu kemitraan berbayar, yaitu perusahaan, lembaga pendidikan, dan organisasi dapat membayar Karir Bus untuk mempromosikan peluang magang, beasiswa, atau lomba mereka secara eksklusif di platform kami. Selanjutnya poin keempat yaitu iklan dan sponsorship, yaitu Karir Bus membuka ruang iklan bagi perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka kepada basis pengguna yang relevan, seperti mahasiswa dan pelajar. Dan poin yang terakhir yaitu penjualan data dan laporan analitik. Karir Bus mengumpulkan data berharga tentang tren magang, beasiswa, dan lomba, serta informasi demografis dan perilaku pengguna. Data ini dapat dijual kepada pihak ketiga seperti lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi yang tertarik dalam analisis pasar. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah cost structure. Di sini saya akan menggantikan Amanda Vanika karena gangguan koneksi. Cost structure-nya terdapat yang pertama adalah biaya pengembangan dan operasional platform. Nah, di sini terdapat 3 ya. Jadi pengembangan aplikasi dan websitenya, lalu hosting dan cloud service, lalu keamanan dan pemeliharaan infrastruktur. Lalu yang selanjutnya ada biaya pemasaran dan akuisisi pengguna. Di biaya pemasaran yang dimaksud adalah iklan digital. Jadi pengeluaran iklan berbayar di platformnya itu seperti Google Ads, lalu Instagram, YouTube, dan TikTok. Gunanya untuk menjangkau pengguna baru. Jadi di sini termasuk biaya untuk kampanye iklan tersegmentasi dan promosi berbayar di media sosial. Lalu biaya operasional dan tim. Terdapat gaji karyawan. Salah satunya adalah gaji karyawan, lalu customer support dan layanan pengguna, dan biaya administrasi dan operasional harian. Lalu yang keempat, biaya teknologi dan integrasi. Biaya teknologi yang dimaksud di sini adalah API dan layanan pihak ketiga. Jadi fungsinya untuk mengintegrasi dengan layanan pihak ketiga. Jadi digunakan untuk mengoptimalkan fungsi platform seperti Firebase untuk push notification, payment gateways, lalu rekomendasi engine untuk personalisasi konten. Lalu pada biaya teknologi dan integrasi ini terdapat biaya lisensi software. Jadi biaya terkait lisensi itu untuk penggunaan software, alat analitik, serta teknologi lain yang membantu dalam pengembangan platform dan pengelolaan data. Lalu yang kelima terdapat biaya legal dan kepatuhan. Biaya legal dan kepatuhan ini termasuk di dalamnya terdapat biaya hukum dan perizinan, lalu perjanjian kemitraan. Lalu yang terakhir terdapat biaya layanan premium dan pengembangan konten. Jadi di sini terdapat produksi webinar dan kursus online ya. Jadi pengeluaran untuk membuat konten pelatihan, webinar, dan kursus eksklusif yang ditawarkan kepada pengguna premium, termasuk biaya untuk mendatangkan pembicara ahli atau pengembang konten. Lalu yang terakhir tentunya ada pengelolaan langganan premium. Ini termasuk dalam layanan premiumnya. Jadi biaya terkait manajemen penggunaan yang berlangganan layanan premium termasuk penagihan otomatis, sistem manajemen langganan, serta pelayanan pelanggan,
tambahan yang didedikasikan untuk pengguna premium. Lalu selanjutnya ada customer relationship yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian yang keenam itu ada customer relationship. Yang pertama ada tentang promosi dan diskon, di mana kita menawarkan diskon atau promosi khusus bagi pengguna baru untuk mendorong mereka mendaftar atau mencoba layanan kita pertama kalinya. Ini kita tawarkan misalnya contoh seperti free trial untuk layanan premium atau potongan harga atau pendaftaran lomba, beasiswa dan magang pertama kalinya. Kemudian yang kedua ada program loyalitas, di mana kita menawarkan program loyalitas, pelanggan mendapatkan poin atau hadiah karena terus menggunakan layanan kita. Salah satu contohnya yang kita berikan itu Karir Boost memberikan poin kepada pengguna yang sering berpartisipasi dalam kompetisi ataupun magang yang diiklankan. Kemudian dapat ditukarkan poin ini menjadi suatu diskon atau fitur premium. Yang ketiga ada program referral, di mana kita memberikan program referral untuk pengguna memperoleh keuntungan. Misalnya diskon langganan premium atau hadiah dengan mengundang teman-teman lainnya atau pengguna lainnya agar bergabung dengan Karir Boost, membantu memperluas pasar pengguna dengan cepat. Kemudian ada key activities yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya key activities. Di sini dibagi dalam 3 hal, produksi, pemecahan masalah, dan kemudian ada platform atau jaringan. Untuk produksi sendiri ada pengembangan konten dan pengembangan platform. Pengembangan konten di sini membuat dan memperbarui informasi mengenai lomba, beasiswa, ataupun magang secara berkala. Hal ini mencakup riset untuk memastikan keakuratan dan relevansi data. Dan selanjutnya ada pengembangan platform. Di sini membangun dan melakukan perawatan website atau aplikasi mobile sehingga tampilannya dapat menarik, termasuk fitur-fitur pencarian, filter, dan pendaftaran. Kemudian selanjutnya ada pemecahan masalah. Di sini ada dukungan pengguna. Dukungan pengguna ini menyediakan layanan user yang responsif untuk menjawab pertanyaan dan membantu proses dalam aplikasi. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan. Em, Di sini mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari user untuk mengidentifikasi masalah umum dan kekurangan dari platform serta mencari solusi yang efektif. Yang selanjutnya ada platform atau jaringan. Di sini ada kemitraan di mana membangun jaringan dengan universitas, lembaga pemerintahan, maupun organisasi pelatihan untuk mendapatkan akses lebih luas dan sumber daya tambahan. Kemudian ada pemasaran dan jaringan. Di sini mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas platform dan menarik user baru. Berpartisipasi dalam seminar dan acara pendidikan untuk membangun hubungan yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah key resources atau sumber kunci dari bisnis yang akan kita buat. Jadi dari key resources ini kita mencari 4 pertanyaan atau 4 value, yaitu value proposition, lalu customer relationship, revenue stream, dan yang terakhir adalah distribution channel. Jadi dari 4 value yang kita cari pertanyaannya itu terdapat 4 key resources yang kita ambil. Jadi yang pertama adalah website dan aplikasi. Jadi website dan aplikasi ini platform utama di mana layanan bisnis ini seperti Karisbus itu tersedia aja. Jadi website dan aplikasi memungkinkan pengguna itu untuk mengakses layanan dengan mudah seperti pendaftaran magang, beasiswa atau lombanya. Jadi touch point pentingnya adalah interaksi dari pelanggannya. Lalu yang kedua adalah data dan algoritma AI. Data pengguna dan algoritma AI ini berperan penting dalam memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Jadi seperti rekomendasi magang atau beasiswa berdasarkan minat penggunanya. Algoritma AI juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pencocokan antara pengguna dan peluang yang tersedia. Lalu yang ketiga adalah jaringan kemitraan. Hubungan dengan mitra itu seperti perusahaan penyedia magang, penyedia beasiswa, atau penyelenggara lomba itu sumber daya yang penting untuk menjaga ketersediaan peluang bagi penggunanya. Jadi jaringan ini akan mendukung perkembangan dan relevansi platform dari Karirbus. Lalu yang terakhir adalah konten dan sumber daya edukasi. Jadi yang dimaksud di sini adalah seperti materi edukatif seperti webinar, pelatihan, dan artikel pengembangan diri itu sumber daya yang penting untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Jadi ini juga membantu penggunanya untuk mempersiapkan diri dan mendapatkan benefit yang lebih dari Karirbus.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, PMC yang terakhir yaitu key partnership. Di poin pertama ada perusahaan penyedia magang dan lowongan kerja. Karirbus bermitra dengan berbagai perusahaan yang menawarkan peluang magang dan kerja. Perusahaan ini menyediakan informasi tentang posisi yang tersedia dan membantu menjaring kandidat melalui platform. Ini memungkinkan Karirbus untuk menawarkan berbagai pilihan peluang kerja kepada penggunanya. Dan poin kedua yaitu lembaga pendidikan dan universitas. Institusi pendidikan menjadi mitra kunci dalam menyediakan informasi tentang beasiswa dan lomba akademik. Mereka juga berperan dalam mendistribusikan peluang tersebut kepada siswa atau mahasiswa. Selain itu, mereka membantu memperluas jangkauan karir bus dengan memberikan akses ke komunitas akademik. Poin ketiga yaitu penyelenggara kompetisi dan lomba. Organisasi yang mengadakan berbagai kompetisi seperti hackathon, lomba akademik, dan startup challenge bekerja sama dengan Karir Bus untuk mempromosikan acara mereka. Ini memungkinkan pengguna atau user platform untuk menemukan berbagai peluang lomba yang relevan dengan minat mereka. Dan yang terakhir yaitu pemerintah dan lembaga sosial. Lembaga pemerintah atau organisasi sosial yang menawarkan beasiswa dan peluang pengembangan karir berperan penting dalam memperluas jenis beasiswa yang tersedia di platform. Ini juga membantu Karir Bus untuk menjangkau segmen pengguna yang membutuhkan bantuan pendidikan atau finansial. Baik, sekian presentasi BMC dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.